Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul Mengambil Alih Akademi dengan Bermodalkan Sebuah Pisau. Komik ini bergenre action, drama, fantasi, dan juga school life. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Pada situasi saat ini, kemunculan Hidden Boss sudah memperburuk keadaan mereka. Namun tidak sampai di situ, dua monster juga muncul sebagai pengawal dari Minotaurus. Meski Gyoma berhasil memotong gerbang dan keluar dari sini, namun monster yang telah terbangun itu akan mempersulit mereka untuk melarikan diri. Kondisi saat ini itu berbeda dengan situasi pada saat UTS. Meski waktu itu tidak ada informasi mengenai mermaid, namun di dalam game, sebelumnya Gyoma pernah melawan Minotaurus, dan jika dia berada di kondisi terbaiknya, Gyoma bisa melawan 3 monster itu secara bersamaan. Tapi pada saat ini, dia telah menggunakan 40 detik Painless Blessing, dan dia benar-benar harus mengambil keputusan terbaik agar semua orang bisa selamat dari tempat ini. Dan pada saat itu, Gyoma telah memutuskan sesuatu, dan dia bersiap untuk mengeksekusi rencana. Weapon, bisakah kau memberikan Pain Reduction Blessing? Dan jika bisa, kira-kira berapa menit kau bisa melakukannya? Weapon memberitahu jika dia bisa memberikan blessing itu selama 2 menit. Tapi bagi Gyoma, waktu itu sudah lebih dari cukup untuk dia menumbangkan Minotaurus. Dan untuk kedua monster yang lainnya, Gyoma menyerahkan mereka kepada Saki dan juga Chloe. Tapi dia juga menegaskan jika monster yang bertubuh paling besar itu berbahaya, jadi dia meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam pertarungan. Namun jelas Saki sangat bingung dengan keputusan ini. Menghadapi monster sebesar itu tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi di lain sisi, dia sama sekali tidak mempunyai rencana apapun. Dan sesaat setelah itu, Minotaurus mengeluarkan raungan yang sangat keras, seolah-olah dia memprovokasi anak-anak itu. Namun Gyoma masih tetap tenang, dan dia langsung mengaktifkan Blessing Sword God. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga menerima dampak langsung dari penggunaan Blessing. Rasa sakit yang menjalar ke sekujur tubuhnya itu membuat tangan pria ini bergetar. Namun berkat bantuan Blessing dari Weapon, dia dapat menahan rasa sakit itu. Tapi meski telah memuntahkan darah dari mulutnya, namun Gyoma menegaskan pada diri sendiri bahwa dia pasti bisa melakukannya. Bertepatan dengan Minotaurus yang menyerang, Gyoma juga langsung menghadapi monster itu dari depan. Akan tetapi, meski daya serang Minotaurus sangat kuat, namun itu masih belum bisa menghentikan Gyoma. Melihat lawan yang mengambil celah untuk menyerang, Minotaurus langsung bertindak dan dia memberikan serangan balik. Meski Gyoma mencoba untuk menyerang dari titik buta lawannya, namun Minotaurus bisa mengimbangi hal itu dan dia menghentikan lawannya. Tapi sesaat setelah itu, Gyoma kembali memuntahkan darah. Seluruh indera di tubuhnya yang tidak dia rasakan sewaktu penggunaan Pain Blessing, sekarang dia merasakannya. Namun meski begitu, dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi makhluk itu. Minotaurus kembali mengangkat kapak besarnya dan memberikan serangan yang kuat. Tapi meski serangan itu dapat dihindari, namun makhluk ini memiliki rencana yang lain dan dia dengan cepat merubah arah serangannya. Akan tetapi, meski serangan itu tepat di hadapannya, namun Gyoma merasa jika dirinya saat ini terasa bebas dan bisa menghindari serangan itu. Tapi Minotaurus sudah mengantisipasi hal ini dan dia memberikan serangan lanjutan. Dengan banyaknya debu yang berterbangan, sesaat Minotaurus tidak menyadari keberadaan lawannya. Namun tidak perlu usaha keras untuk mencari, karena pada saat ini Gyoma tepat ada di atas senjata lawannya. Saki menyaksikan pertarungan itu dan dia sangat terkejut
karena Gyoma sendiri bisa mengimbangi Minotaurus. Tapi yang paling membuat dia penasaran, apakah manusia memang bisa bergerak secepat itu? Namun pada saat yang bersamaan, wanita ini juga menghadapi monster. Dengan memanfaatkan kelincahan tubuhnya, Saki membuat celah dan dia melakukan serangan balik. Akan tetapi, lawan kehilangan ketenangan karena telah terluka. Itu menjadikan keuntungan untuk Saki. Dengan fokus yang sangat tinggi, wanita ini langsung menarik busurnya, dan satu serangan yang langsung menargetkan kepala. Seketika itu langsung menumbangkan monster tersebut. Suara Emperor Siegfried. Aku dengar dia menggunakan auranya pada seorang kadet. Dan apa mungkin lawannya pada waktu itu adalah Kang Gyoma. Di pertarungan yang berbeda, dengan mata kepalanya sendiri Minotaurus bisa menyadari jika lawan yang ada di hadapannya itu adalah makhluk yang sangat berbahaya. Dan dengan tinju besarnya, makhluk ini langsung ingin menghancurkan lawannya. Akan tetapi, pergerakan itu telah terbaca. Dan dengan sedikit gerakan, Gyoma mengambil setengah tangan kiri milik lawannya. Namun pada saat itu, Minotaurus langsung berteriak kesakitan karena telah menderita luka yang berat. Namun teriakan dari makhluk ini, itu memberikan tekanan kepada parti Gyoma, lebih tepatnya kepada Weapon yang bukan seorang petarung. Namun di sisi lain, sekarang Chloe baru saja mengakhiri lawannya. Aku kurang pengalaman jika menghadapi monster, dan semakin mirip monster dengan manusia, maka semakin berbahaya juga makhluk itu. Dan kembali ke pertarungan yang lain. Meski kehilangan setengah lengan kirinya, namun Minotaurus belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dan sembari mengambil senjata miliknya, makhluk ini juga mengangkat tinggi senjata itu. Tapi hal yang dia lakukan yaitu sedang mengumpulkan sihir yang berpusat di senjata. Namun untuk melakukan semua ini, Minotaurus harus mengorbankan HP miliknya. Akan tetapi, tekanan sihir yang berkumpul dengan cepat dan kepekatan sihir yang menyebar ke seluruh ruangan seketika itu membuat Saki gemetar. Namun Weapon masih tetap melakukan tugasnya, dan dia sangat yakin jika Gyoma dapat mengakhiri situasi berbahaya ini. Akan tetapi, Gyoma dihadapi dengan sihir merah pekat tepat di depan matanya. Namun anak itu sama sekali tidak takut, dan dia terus mengamati situasi. Dan ketika lawan menunjukkan pergerakan, Gyoma pun langsung merespon hal itu. Dengan dua kekuatan besar yang bertabrakan, seketika itu langsung memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Karena sihir Minotaurus yang terlalu tebal, itu membuat Gyoma sulit untuk memotong sapi tersebut. Akan tetapi, dia juga berada di posisi yang merugikan. Jika dia menghindar, maka dampak dari serangan Minotaurus akan mengenai anggota partinya. Tapi pada saat yang bersamaan, Minotaurus menambah kekuatannya dan mendorong mundur Gyoma. Melihat situasi ini yang semakin merugikan, secara tiba-tiba Saki berteriak dan meminta Gyoma untuk memotong sapi tersebut. Namun Gyoma sangat memahami situasinya, dan dia pun langsung memejamkan matanya. Bersamaan dengan bola mata yang mulai menghitam, pria ini juga melihat benang merah yang seharusnya dia potong. Dan dengan konsentrasi yang tinggi, dia memotong puluhan benang tersebut hanya dengan satu tebasannya. Meski telah diselimuti oleh sihir, namun semua itu tidak ada artinya di hadapan Gyoma. Dengan satu gerakan yang simpel, dia pun langsung mengakhiri semuanya. Tapi di mata orang lain, tentu saja ini kejadian yang luar biasa. Dengan satu tebasan, itu langsung menghancurkan kapak yang diselimuti oleh sihir, sekaligus juga memotong sapi menjadi dua bagian. Dan pertarungan gila yang telah berlangsung, semua diakhiri oleh Gyoma hanya dalam waktu 12 detik. Setelah kemenangan mereka dipastikan, Weapon pun langsung terduduk dan mengakhiri buff miliknya. Gyoma, kau tidak pernah gagal menghancurkan nalar seseorang. Cahaya biru yang begitu terang, sehingga dapat menyinari tempat ini. Dan di umurmu yang sekarang, kau bisa menggunakan aura. Tapi secara tiba-tiba Saki mendekat, dan dia meminta Weapon untuk mengatur nafasnya. Sekarang aku bisa mengerti dengan apa yang kau katakan sebelumnya, saat kau mengatakan
tentang kelahiran seorang legenda. Aku juga paham kenapa kau ingin mengikuti pria itu. Menurut peraturan akademi, pada tahun ini mereka tidak akan membiarkan transfer Kang Gyoma ke kelas kita. Tapi bagaimana dengan cara yang lain? Bukankah tidak ada aturan tentang hal ini? Akan tetapi, Wipon sangat terkejut dengan pemikiran Saki. Dia berpikir, apakah ada demon yang bersarang di kepala wanita itu? Di sini Mimin kurang paham dengan percakapan mereka. Tapi yang Mimin tangkap, Saki ini memiliki pikiran jika Gyoma bisa bergabung dengan kelasnya, meski harus menggunakan cara yang lain. Namun Saki juga menjelaskan, jika sekarang dia merasa ingin satu tim dengan Kang Gyoma. Di sisi yang berbeda, tidak aku sangka, meski telah menggunakan blessing milik Wipon, tapi menghindari rasa sakit sepenuhnya itu hal yang mustahil. Tapi tetap saja, bahwa ini adalah hal yang bagus, karena aku bertarung tanpa menggunakan painless blessing. Namun Chloe yang sangat khawatir, dia pun langsung berlari dan memeluk pria itu. Tapi wanita ini malah memperburuk keadaan, karena pada saat ini Gyoma sedang menahan rasa sakit di tubuhnya. Dan sembari memberitahu jika tubuhnya terluka, Gyoma meminta wanita itu untuk berhenti memeluknya. Namun ada satu hal yang tidak dia duga, yaitu dirinya mendapatkan blessing baru. Tunggu, blessing ini seharusnya milik Leon, salah satu dari sedikit spirit grade blessing di dunia ini. Blessing yang menunjukkan potensi aslinya ketika digabungkan dengan yang lain. Blessing of Transition memungkinkan pengguna untuk memindahkan blessing yang sudah ada ke makhluk hidup atau objek. Tapi syarat yang dibutuhkan yaitu pengguna harus berkontak fisik dengan target. Ini adalah blessing penting yang digunakan untuk mengendalikan Balmuk yang di dalamnya terdapat yin dan juga yang. Namun secara tiba-tiba seorang staf memasuki Stone Gate. Namun Gyoma menyadari hal ini dan dia meminta Chloe untuk melakukan permintaannya yang sebelumnya. Dan tidak perlu mempertanyakan apapun, wanita ini segera bertindak dan dia pun langsung melumpuhkan staf tersebut. Meski pria itu berteriak kesakitan, namun Chloe tidak peduli dan dia memerintahkan pria tersebut untuk segera menutup mulutnya. Wipon yang penasaran bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Namun Gyoma hanya memberitahu jika dia meminta Chloe untuk melakukan sesuatu. Di sisi yang berbeda, staf yang kesakitan terus mencaci maki dan dia bertanya, kenapa anak-anak itu melakukan hal ini dan apa salah dirinya? Dan sekarang, cerita lewat ke beberapa saat kemudian, setelah Gyoma menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kejadian ini benar-benar beruntun. Tidak ada kamera di dalam dungeon, tapi entah kenapa ada staf yang tiba-tiba muncul, seperti layaknya sedang menunggu kita. Hei, tidak mungkin bawahan sepertimu bisa melakukan semua ini tanpa adanya bantuan dari orang lain. Jadi sekarang beritahu kami, siapa orang yang terlibat dengan hal ini? Meski dengan tubuh yang gemetar, namun pria ini tetap menutup mulutnya. Tapi hal itu membuat Saki terprovokasi dan ingin memberikan pelajaran kepada pria tersebut. Namun sebelum itu, Gyoma juga melakukan sedikit pengancaman dengan melototi pria tersebut. Tapi pria ini sangat takut kepada Kang Gyoma dan dia berakhir membeberkan semuanya. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang instruktur Akademi Zhou Queen yang menemuiku. Dia mengatakan bahwa dia akan membayarkan seluruh hutang judiku. Dan tentu saja, Wipon sangat marah akan hal ini, karena pria itu ingin mengorbankan para kadet demi untuk melunasi hutang-hutangnya. Staf itu menjelaskan, pada awalnya dia ingin menolak kesepakatan tersebut, namun dia tidak punya pilihan karena hutangnya sampai 20 miliar. Tapi hal ini, itu malah semakin memancing kemarahan dari Wipon. Namun Saki menenangkan temannya dan dia bertanya, seperti apa ciri-ciri dari instruktur tersebut. Wanita itu memiliki mata dan juga rambut berwarna ungu dan tingginya sekitar rata-rata wanita pada umumnya. Saki memberitahu, jika sesuai seperti yang dikatakan oleh staf ini,
Kemungkinan dia adalah asisten instruktur. Aku juga tidak akan pernah lupa dengan wajah orang yang telah kulihat. Matanya yang begitu tajam, itulah yang membuatku tidak melupakannya. Namun Wipon bertanya, apakah dalang dari kejadian UTS itu adalah orang yang sama? Namun hal ini membuat Saki tertarik dan dia bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi pada saat itu? Dan karena tidak perlu menutupi apapun lagi, akhirnya Gyoma memberitahu jika mereka bertemu Demon Mermaid pada saat UTS. Namun Wipon menambahkan, jika Gyoma sendirianlah yang telah menghabisi Mermaid. Tapi Saki juga terkejut akan hal ini. Namun sekarang dia juga mengetahui kenapa Leon bisa berakhir masuk ke rumah sakit. Tapi di sisi lain, Gyoma telah mendapatkan informasi yang dia inginkan, karena sedari awal dia telah merekam semua pembicaraan mereka. Bertepatan dengan hal itu, Chloe juga bertindak dan langsung mencabut pedang miliknya. Gyoma berkata, keberuntungan ada di pihak kita. Dungeon yang seharusnya tidak terbuka, sekarang telah terbuka. Dan ini adalah situasi yang sempurna untuk menghilangkan seseorang. Sebagai seorang assassin, Chloe, aku serahkan penilaian terakhir padamu. Dan tidak perlu dipertanyakan lagi keputusan apa yang akan diambil oleh wanita itu. Chloe langsung menarik pedangnya dan dia mengarahkannya langsung ke pria tersebut. Dan pada saat itu, dia juga memberikan penghakiman terakhir. Dan setelah semuanya selesai, Gyoma juga berkata di dalam hati, Dewan Akademi dan juga instruktur, mereka sangat serius mengincarku. Tapi tidak peduli apapun itu, silakan maju jika kalian menginginkannya, dan akan kuhabisi kalian semua. Dan cerita pun berakhir. Untuk komik Gyoma selanjutnya, kemungkinan akan mimin update 2 minggu lagi. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.